kami kelompok 2 akan menjelaskan apa itu Information Technology Infrastructure Library atau ITL. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Penjelasan. ITL atau Teknologi Informasi Infrastruktur Library adalah sebuah kerangka kerja atau panduan yang diakui secara internasional untuk mengelola layanan teknologi informasi. Intinya, ITL ini memberikan cara terbaik atau best practice agar layanan TI yang digunakan perusahaan bisa benar-benar mendukung kebutuhan bisnis dan tujuan organisasi. Dengan menggunakan ITL ini, perusahaan tidak lagi mengelola layanan teknologi informasi secara sembarangan, melainkan dengan proses yang terstruktur. Misalnya, ada gangguan aplikasi, sudah ada prosedur yang jelas bagaimana cara melaporkan masalah, siapa yang menangani, dan bagaimana solusinya diberikan dengan cepat. Selain itu, ITIL juga membantu perusahaan merencanakan kebutuhan teknologi informasi di masa depan, mendesain layanan baru sesuai kebutuhan pengguna, melakukan perubahan sistem dengan aman, hingga mengevaluasi layanan secara terus-menerus agar selalu baik. Konsep audit layanan TI ini juga berperan penting dalam penerapan ITIL. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen layanan TI benar-benar berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Apakah prosedur yang ada dipatuhi serta apakah hasilnya sudah memenuhi kebutuhan bisnis. Melalui audit ini, perusahaan bisa menemukan celah perbaikan, mengukur tingkat kepatuhan terhadap framework ITIL, sekaligus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan TI. Banyak perusahaan di berbagai industri, mulai dari perbankan, telekomunikasi, rumah sakit hingga universitas, sudah banyak perusahaan mengadopsi ITIL karena terbukti dapat meningkatkan kualitas layanan, membuat operasional lebih efisien, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. ITIL juga menekankan pentingnya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan, dan dengan adanya audit yang teratur, perusahaan dapat memastikan bahwa perbaikan tersebut benar-benar dilakukan dan tercatat secara sistematis. Komponen ITIL. 1. Servis strategi, menentukan bagaimana layanan teknologi informasi dapat memberikan nilai nyata bagi bisnis. Tahap ini berfokus pada penetapan tujuan layanan teknologi informasi, bagaimana layanan tersebut memberikan nilai bagi bisnis, serta perencanaan keuangan dan sumber daya. Di sini saya memberikan contoh pada semua proses pada Bank BCA. Di sini BCA menetapkan strategi teknologi informasi untuk memperluas layanan digital banking dengan menarikkan aplikasi My BCA yang lebih terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam transaksi sehari-hari. 2. Service design, merancang layanan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi bisnis. Tahap ini berfokus merancang layanan teknologi informasi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk pengelolaan kapasitas, ketersediaan, dan tingkat layanan. Di sini contohnya tim teknologi informasi BCA merancang aplikasi My BCA dengan fitur keamanan berlapis dan kapasitas server yang dapat menampung lonjakan transaksi saat periode gajian atau hari libur nasional. 3. Service transition, mengelola perubahan agar layanan baru dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan operasional. Tahap ini mengelola perubahan layanan dan memastikan implementasi yang baru dan diperbarui berjalan lancar tanpa mengganggu operasional. Di sini contohnya, sebelum peluncuran resmi, BCA melakukan uji coba terbatas atau pilot test aplikasi My BCA kepada karyawan dan nasabah tertentu, memberikan pelatihan serta melakukan deployment agar transisi dari aplikasi lama ke baru berjalan dengan mulus. 4. Service operation, memastikan layanan teknologi informasi berfungsi efektif setiap hari dengan penanganan insiden dan permintaan. Tahap ini memastikan layanan teknologi informasi berjalan efektif sehari-hari dengan menangani insiden, permintaan layanan, dan masalah yang muncul. Di sini contohnya, saat terjadi gangguan pada layanan transfer online di aplikasi My BCA, tim operasional teknologi informasi segera membuka laporan gangguan, mengalihkan transaksi ke server cadangan, dan menginformasikan status layanan melalui website resmi serta notifikasi aplikasi. 5. Continual service improvement, melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perubahan bisnis. Tahap ini berfokus pada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan dan proses untuk mendukung kebutuhan bisnis yang dinamis. Di sini contohnya, setelah aplikasi berjalan, BCA rutin melakukan evaluasi berdasarkan feedback dari nasabah. Dari hasil evaluasi, BCA kemudian menambahkan fitur QRIS universal dan memperbaiki tampilan antarmuka agar lebih user friendly. Berikut merupakan gambar dari ITL proses, yang dimana dimulai dari service strategi, kemudian service design, kemudian service transition, kemudian service operation, dan terakhir ada continual service improvement. Saya bakal mulai membahas mengenai apa aja tantangan yang terjadi tanpa adanya ITIL ini. Jadi contoh paling nyata yang bisa kita lihat itu adalah dari perbankan. Jadi banyak bank yang masih menggunakan pengelolaan layanan TI itu secara seadanya tanpa ada standar. Nah, ketika ada error di aplikasi mobile banking, apalagi saat periode gajian gitu,
tim TI ini bisa bingung masalah yang terjadi itu karena ada banyak, gimana sumbernya dia buat cari, karena bisa aja terjadinya kayak banyak keluhan yang menumpuk. Selanjutnya mereka bakalan susah buat cari sumber masalah dan akhirnya jadinya ada downtime yang panjang. Selanjutnya dampaknya itu bakalan jelas yang kerasa, kayak nasabah bakalan ramai-ramai komplain, antriannya nggak ada habis-habisnya, kemudian kepercayaan pelanggan itu bisa hilang. Untuk apa sih yang bisa terjadi, karena kenapa bisa banyak masalah tadi terjadi, itu bisa aja karena tidak ada ITIL yang diterapkan. Jadi proses eskalasi insiden, perbaikan berkelanjutan, sampai evaluasi layanan itu semuanya nggak jalan secara optimal. Akhirnya performa TI nggak nyambung dengan kebutuhan bisnis maupun ekspektasi nasabah. Selanjutnya adalah manfaat atau pentingnya ITL. Penerapan ITL dalam sebuah perusahaan memberikan berbagai keuntungan yang nyata, baik dari sisi operasional maupun strategis. Adapun beberapa manfaat dari ITL ini adalah pertama, peningkatan kualitas layanan, yaitu ITL ini dapat membantu perusahaan menyediakan layanan IT yang lebih baik, lebih stabil, dan andal sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya, efisiensi biaya operasional. Dengan adanya proses yang terdokumentasi dan terstruktur, perusahaan dapat mengurangi pekerjaan berulang, meminimalisir downtime, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya adalah kepuasan pelanggan dan pengguna internal. Kepuasan pelanggan dan pengguna internal akan memberikan respon cepat terhadap masalah dan transparansi layanan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya adalah dukungan audit dan compliance. ITL menyediakan kerangka kerja terdokumentasi yang mendukung perusahaan memenuhi standar audit, regulasi, maupun sertifikasi tertentu. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan ITL, ini akan mendorong budaya continual service improvement, di mana layanan selalu dievaluasi dan diperbaiki agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh nyata penerapan ITIL. Nah, bisa kita lihat pada contoh yang pertama ini, ada mobile banking, bank, layanan aplikasi perbankan yang harus stabil dan aman. Yang dimaksud di sini ialah ketika kita ingin menarik uang tanpa adanya kartu ATM, nah di sini kita memerlukan aplikasinya. Kemudian aplikasi tersebut mengalami error, yang mana membuat hal ini menjadi hal yang perlu kita atasi. Dengan adanya ITIL ini, bank jadi punya cara untuk menjelaskan bagaimana cara mengatasinya dengan membuat strategi aplikasinya, desain server agar lebih kuat dan aman, diuji coba sebelum dirilis dan mempunyai rencana darurat ketika ada masalah. Selanjutnya bisa kita lihat pada nomor 2, yaitu transportasi online atau Gojek atau Grab, sistem pemesanan driver yang wajib berjalan 24 jam. Nah, contohnya ini ketika kita ingin pergi kerja, di mana kita memerlukan Gojek atau Grab. Hal ini ketika server tersebut down, ini menjadi hal yang sangat penting untuk diatasi. Nah, dengan adanya ITIL ini, tim IT-nya jadi cepat tahu apakah masalah yang dihadapi dan bisa langsung dipindahkan ke server cadangannya agar si pelanggan ini bisa memesan driver tanpa adanya gangguan lagi. Selanjutnya itu ada contoh yang ketiga, Telkom Indonesia atau IndiHome, penanganan gangguan jaringan internet yang lebih cepat dan terstruktur. Nah, maksudnya ini ketika IndiHome tersebut mati, pelanggan ini akan lama menunggu tim untuk dan bingung dia akan mengapai. Setelah dengan adanya ITIL ini, laporan gangguan akan masuk ke sistem dan dicek apakah penyebab dari internet tersebut mati. Dengan disediakan juga evaluasi rutin supaya tidak ada terjadi kejadian seperti tersebut. Mungkin dengan adanya ITL ini, respon yang diberikan lebih cepat dan pelanggan tidak perlu merasakan hal yang membuat menunggu lebih lama.